dari kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan ayat 75. Ya, kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan ayat 75. Ini yang menjadi dasar perenungan Natal ya pada malam hari ini. Saya memberi judul Tujuan Kelahiran Yesus Kristus di Dunia. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawan umatnya dan membawa kebebasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak berbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya percaya bahwa ayat ini mungkin jarang ya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Tetapi saya percaya ketika saya baca ayat ini bagian dari Lukas pasal yang pertama ya, di mana di Lukas pasal pertama ini menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga kelahiran Yesus Kristus. Ya, tidak berbeda jauh Bapak Ibu ya, karena waktunya cuma selisih sekitar 3-6 bulan ya, karena kehamilan istri daripada Zakaria, yaitu istrinya, dan kemudian Maria ya. Saudara, saya percaya kalau Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, Maria melahirkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita seringkali bertanya, kenapa ya setiap tahun kok saya mengadakan perayaan Natal? Nah, kita harus ngerti nih, ternyata Zakaria ini diberikan hikmat oleh Roh Kudus sehingga dia bernubuat, dan kata-kata puji-pujian daripada Zakaria itu dia menjelaskan Bapak Ibu bahwa ada 4 tujuan kelahiran Yesus ke dunia ini. Nah, kita sebagai orang Kristen harus ngerti apa tujuan Yesus lahir ke dunia ini. Ya, gak ada ya tanpa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia pasti datang dengan tujuan yang jelas. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia karena Dia datang ke dunia ini untuk melawan umatnya dan membawa kelepasan. Amen. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti tujuan pertama kelahiran Yesus di dunia adalah karena Yesus Dia mau datang untuk melawan umatnya. Saudara, kita tahu pada waktu itu bangsa Israel sedang ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Saudara, kalau bangsa dijajah pasti sudah gak punya harapan, betul ya? Gak punya masa depan yang jelas Bapak Ibu. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus datang tepat pada waktunya. Dia datang untuk melawan umatnya dan membawa kelepasan. Kita tahu di dalam Alkitab, kalau kita baca Bapak Ibu, semua digenapi. Ketika Yesus sudah menjadi dewasa, kehadiran Yesus bagi bangsa Israel pada waktu itu benar-benar membawa kelepasan. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ini benar-benar digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saudara baca
ya, bagaimana orang yang sakit dilepaskan, orang yang kerasukan, ya, mereka yang sakit, yang cukup parah saudara, bahkan yang kerasukan dilepaskan. Bahkan saudara, kita baca anak muda di kota Nain yang sudah mati dibangkitkan. Bukan hanya Lazarus saja Bapak Ibu yang dibangkitkan, tapi anak muda di kota Nain pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Berarti kedatangan Yesus, kelahiran Yesus sungguh amat jelas. Yang pertama, dia datang untuk melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umat bangsa Israel pada waktu itu dan umat manusia secara umum. Yang kedua, tujuan kelahiran Yesus yang kedua ketika dia lahir ke muka bumi ini adalah dia, saudara, menggenapi nubuatan dari para nabi. Ya, di dalam perjanjian lama semua nabi sudah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir. Kalau saudara baca kitab Mika, ya, kemudian di kitab Yesaya, di sana menceritakan bagaimana akan datang Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya mau katakan, tujuan yang kedua, Yesus lahir ke dunia ini menggenapi semua janji-janji Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Yesus datang sebagai seorang juru selamat. Yang ketiga, saudara, tujuan Yesus lahir ke dunia ini adalah yang ketiga, untuk melepaskan seluruh umat, khususnya mereka yang percaya kepada Dia, saudara, ya. Karena saya percaya Yesus lahir ke dunia ini, ada yang percaya, ada yang mau menerima, dan ada yang menolak. Khususnya bagi saudara dan saya, kita yang sudah menerima dan percaya, dan kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya, kita menerima sebuah kepastian di mana Yesus lahir ke dunia untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Musuh kita adalah apa, saudara? Musuh yang terakhir adalah maut, kematian kekal. Saudara, hal yang paling mengerikan di dunia ini adalah apa? Ketika kita mendekati ajal, saudara. Saudara, kita jujur aja ya, semua orang pasti takut mati, ya. Terutama bagi mereka yang di luar Kristus. Percaya Bapak Ibu, mereka pasti ada yang namanya rasa takut, dan itu gak bisa dipungkiri. Tetapi puji nama Tuhan, saudara dan saya, kita menerima sebuah jaminan yang pasti. Karena apa? Karena Yesus lahir ke dunia ini, Dia melepaskan kita dari musuh-musuh kita, yaitu maut, saudara. Saudara dan saya, kita punya jaminan yang pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita gak boleh takut, ya, di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Kita gak ada yang tahu Bapak Ibu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, betul ya? Semua ada di dalam daftar antrian. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau saudara yang sudah diselamatkan, tapi saudara tidak hidup di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ini yang paling amat sangat penting, ya. Di ayat yang ke-74 dan 75, di situ dikatakan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Bapak Ibu, tujuan kelahiran Yesus ke dunia ini yang keempat adalah supaya saudara dan saya, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Di dalam apa, saudara? Di dalam kekudusan dan kebenaran. Saudara, saya percaya Tuhannya Bapak Ibu, saya selalu menekankan, ya, kalau kita mau datang beribadah, baik di gereja, di persekutuan, doa, di ibadah KPK, saya selalu berusaha kalau datang ibadah jangan terlambat. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sedang datang menghadap Tuhan. Ya, saya kalau setiap pagi, doa pagi, saya selalu jam 4 kurang 5, kurang 10 pasti saya sudah ada di gereja. Ya, Bapak Ibu bisa tanya Pak Elias dan Bu Yanti.
Ya, saya selalu saudara datang sebelum waktunya. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan Yesus sudah menunggu kita di rumah Tuhan. Amin. Nah, di mana saudara mau datang beribadah? Kalau saudara, bagaimana saudara bisa dikatakan beribadah dengan cara yang benar? Kalau saja kita datang terlambat. Mohon maaf nih bagi yang terlambat hari ini ya. Bapak Ibu, saya tidak menyinggung, tapi ini saya harus sampaikan ya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu terlambat karena apa? Mungkin ban motor atau ban mobilnya gembos. Nah, itu lain lagi Bapak Ibu. Itu di luar prediksi kita ya. Tapi kalau Bapak Ibu tahu nih ibadahnya sudah mau jam 6 misalnya hari ini, terus Bapak Ibu datangnya mepet-mepet, ya, you know mepet-mepet, ya tahu ya. Akhirnya saudara tergesa-gesa. Saudara tahu perjalanan dari rumah saudara ke tempat ini menempuh jarak sekitar 20 sampai 25 menit. Saudara datang dari rumah, berangkat dari rumah jam 6 kurang seperempat. Kira-kira saudara telat apa enggak? Telat pasti waktu itu ya. Belum ditambah lagi macet. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingat ada satu ayat yang luar biasa. Coba kita baca dari Ibrani 12. Ini diperjelas lagi saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-29, 28 dan ayat 29. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, lain lagi kalau misalnya di sini ada Bu Feve, mungkin Bu Feve habis ngajar murid les. Kalaupun terlambat, saya bisa mengerti Bapak Ibu. Karena ngajar murid itu, ya kalau muridnya cepat nangkepnya, kalau agak terlambat kan susah ya Bapak Ibu ya. Kita kan nggak bisa maksain murid kita, ayo kamu harus ngerti ya. Wah, nggak bisa ya. Ini perkecualian Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di Ibrani 12 ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayo Bapak Ibu, saya rindu biarlah mulai tahun ini kita mulai mengerti. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang berkata dengan jelas. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita datang beribadah dengan penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Ayo kita rubah ya kebiasaan-kebiasaan yang datang terlambat. Saya percaya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin nonton di bioskop, pasti Bapak Ibu berusaha nggak datang terlambat, betul ya? Apalagi film bioskopnya yang saudara tahu, wah ini filmnya action atau film drama yang cukup bagus Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti nggak akan datang terlambat. Misalnya jam tiket nonton di bioskop, misalnya jam 5:15, Bapak Ibu pasti jam 5 kurang, ya pasti sudah ada di bioskop. Lah, ini loh saudara, kita sedang datang beribadah. Kok kita bisa sih datang terlambat Bapak Ibu? Ya, ayo Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan sore hari ini, tujuan yang keempat Yesus lahir ke dunia ini adalah supaya saudara dan saya kita dapat beribadah menurut cara yang berkenan di hadapan. Mari Bapak Ibu, saya rindu sore hari ini saya tidak perpanjang renungan firman Tuhan tentang Natal, tapi biarlah kita boleh mengerti, oh iya, saya harus berubah dari cara kebiasaan saya datang beribadah. Karena Tuhan mau supaya saudara semakin hari kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita berkenan, apapun yang menjadi kebutuhan
kebutuhan saudara, pasti Tuhan akan sediakan. Benar ya? Saya percaya kalau misalnya kita nih seorang anak, kalau sudah tahu menyenangkan hati papa mamanya, gak usah minta apapun, pasti papa mamanya langsung menuruti. Betul ya? Nah, ayo saya mau mengajak seluruh jemaat KPK Ebenezer supaya kita belajar. Ya, tahun ini harus lebih baik dari Amin. hari ini, harus lebih baik dari kemarin. Amin. Ya, besok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Ya saudara, karena apa? Karena Tuhan melihat sikap hati kita. Jadi penting sekali Bapak Ibu, ya sore hari ini, ayo kita mau semakin hari biarlah hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan apa yang saudara inginkan. Amin. Mari kita berdoa.